Waalaikumsalam. Selamat siang. Maaf ya Ibu ya, ganggu waktunya. Ya ini Ibu kemarin katanya mau cerita tentang masalah di kelas Ibu, terutama masalah yang anak inklusi. Itu gimana Bu? Ceritakan dulu gimana itu awalnya, bagaimana itu? Oke, baik. Di kelas saya itu memang di secara kategori inklusi itu memang hanya inklusi ke keterbatasan belajar saja, Hambatan belajar. hambatan belajar. Untuk masalah fisik itu tidak ada, jadi hanya keterlambatan belajar saja. Belum begitu parah ya, masih Belum, ringan ya. masih bisa untuk kita ditangani. masih bisa ditangani. Terus kalau untuk tantang Ibu sendiri mengajarkan siswa yang seperti itu gimana Bu? Kira-kira ada berapa jumlahnya Bu di Oke, kelas Ibu? di saya jumlahnya kebetulan ada satu, ya. Karena memang kategorinya keterlambatan belajar. Memang secara beliau itu anak itu ada kekurangan di bagian kepala tuh, ya, sempat ada operasi, jadi untuk pemahamannya mungkin terhambat. Jadi karena Ya, itu ya, karena jadi itu latar juga. belakang itu juga ya. Terus menurut Ibu nih, kebutuhan apa yang mesti segera dilakukan untuk anak tersebut? Kan dari kelas 6 nih Bu, siswa tersebut kira-kira dalam waktu dekat Ibu pengen apa nih, kebutuhannya seperti apa ya Bu? Ya, sebenarnya sih banyak ya Bu, kebetulan sebenarnya kita tuh kan bukan guru inklusi ya Bu, jadi kita tuh perlu ada pendampingan juga gitu untuk guru untuk menghadapi anak inklusi gitu. Cuman dari saya mungkin perangkat-perangkat pembelajaran gitu ya, karena memang untuk anak inklusi itu kan beda dengan anak-anak biasa, jadi kita seperti pembelajaran program itu memang harus dibedakan karena tidak sesuai dengan pemahaman anak tersebut. Gitu ya Ibu ya. Terus kalau untuk pengambilan asesmen, strategi asesmennya itu pemberian asesmen bagaimana Bu? Dilakukan biar pada anak tersebut? Ya, untuk inklusi kita berbeda Bu dengan anak-anak yang lain. Jadi kita memberikan soal yang menurut dia itu lebih mudah dibandingkan yang lain. Jadi kita ada perbedaan antara siswa inklusi dengan yang tidak inklusi. Jadi perbedaan di jenis soalnya. Terus kalau menurut Ibu sendiri kekuatan apa nih yang sudah Ibu miliki? Jadi kalau dengan menghadapi inklusi kita harus sabar ini Bu, harus sabar, harus Ekstra peduli sabar. ya kan, karena memang kita guru SD sendiri kan nggak ada untuk guru pendamping ya Bu, khususnya apalagi guru-guru inklusi itu aja sih Bu. Memang harus belajar peduli gitu, karena memang semua anak itu wajib punya pembelajaran yang optimal, baik itu siswa inklusi maupun tidak inklusi. Terus Bu, selain Ibu sendiri yang menangani, kira-kira butuh bantuan siapa lagi Bu untuk itu? Oh, yang jelas pasti kolaborasi dengan orang tua, yang jelas itu pertama. Jadi orang tua juga harus mengetahui sejauh mana anak-anak itu dalam pemahaman pembelajaran. Jadi kita secara berkala Bu. Jadi selain orang tua, guru akan sejawat kita juga ikut serta dalam dalam anak inklusi tersebut. Terus yang harus diperbaiki Bu, kira-kira kan nanti ada TKA, ada US, ujian praktek juga. Nah, ini bagaimana Ibu melihat ada siswa yang kita hambatan belajar, kita bagaimana gitu cara mengatasinya, apa kedepannya nanti untuk siswa ini apakah disertakan atau bagaimana? Kalau menurut saya mungkin bisa dipesertakan Bu. Jadi tetap kita ada pendampingan juga. Jadi tidak hanya mereka jadi tidak hanya mereka mengerjakan yang tidak mudah, cuman mengerjakan juga yang sulitnya juga. Kalau menurut saya sih seperti itu Bu. Jadi ya dipesertakan lah, karena sejarah kan ini sebagai bekal dia untuk masuk ke SMP negeri. Terus untuk ini Bu, kedepannya apakah ada langkah nyata untuk dirujuk ke ahlinya, atau sudah saya saja dengan orang tua, dengan rekan sejawat dan pihak sekolah terkait, atau menurut Ibu bagaimana nih Tetap komitmen ke depannya yang langkahnya akan ya, diambil? ya jelas yang pertama itu kita memberikan solusi kepada orang tua untuk memisahkan kembali kepada anak tersebut apakah anak itu termasuk anak inklusi. Jadi kalau memang anak inklusi kita bisa mengetahui sejauh mana gitu anak itu apakah mampu untuk ikut TK maupun ikut pembelajaran seperti yang lainnya. Terus menurut Ibu apakah sudah dibuat nih Bu kayak asesmen jurnal harian? Oh ya, itu target saya Bu. Untuk Jadi perkembangan ya, untuk ke depannya ya. apa yang sudah Ibu lakukan? Oke, baik. Untuk perkembangannya kami sudah ada programnya, jurnalnya Bu. Jadi setiap hari kami bikin jurnal, kemudian target pembelajaran plus dengan orang tua Bu. Jadi nanti setiap target kita panggil orang tua, bagaimana bagaimana perkembangannya sehari-hari mereka gitu. Apakah ada peningkatan atau sama saja. Jadi kalau memang tidak ada peningkatan, kayaknya sepertinya kita harus sedikit
pihak yang berwenang. Ya, Itu solusinya ke depannya Ibu akan ya pasti iya, apa namanya, konsultasi dengan yang ahlinya. yang ahli ya betul. Agar tidak terulang lagi kelas-kelas Betul. sebelumnya apa ya. Sebelumnya memang sudah ada, dilanjutkan di kelas tinggi masih begitu juga. Baik Ibu, terima kasih atas keterangannya, informasinya ya. Semoga coaching ini bermanfaat ya. Amin amin amin. Assalamualaikum Bu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu Hai Cindy. Bu Radmi, apa kabar? Baik, terima kasih ya Ibu kesempatan waktunya. Saya mengganggu belajarnya tidak Bu? Enggak, lagi makan. Iya nih saya mau tanya tentang anak-anak Ibu nih di kelas ini ya, terutama siswa yang non reguler Bu, siswa inklusinya. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Bu. Kira-kira ada berapa siswa ya Ibu? Sementara ini untuk kelas 6 hanya 1 ya Bu ya. Itu disebutkan nggak namanya? Iya, Oh, oke. Namanya Imanda. Dia memang kesulitan untuk menerima pembelajaran. Itu yang saya pahami. Nah, terus menurut Ibu nih tantangannya kan dia sudah kelas 6 nih Bu, masih ada siswa seperti itu, gimana tuh menghadapi tantangan itu? Tantangannya itu membagi perhatiannya ya untuk Imanda. Ketika kita menjelaskan, kita harus mengulang lagi penjelasan untuk Imanda sendiri. Mungkin itu, dan juga harus ada kerjasama dengan orang tua. Terus menurut Ibu ini dalam waktu dekat kebutuhan utama apa sih Bu untuk mengatasi anak seperti itu? Yang saya lakukan saat ini menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian contoh-contoh dalam kehidupan yang sesuai dengan kehidupan dia, yang terdekat dengan anak. Itu dalam semua pelajaran atau pelajaran tertentu? Saya usahakan untuk semua pelajaran agar memudahkan, khususnya untuk Imanda, agar memudahkan dia untuk memahami pembelajaran. Selain itu Bu, tadi kan Ibu sudah bilang kebutuhannya mengulang bahasa yang lebih sederhana. Kira-kira selain itu ada nggak sih Bu, strategi yang akan Ibu terapkan khusus untuk siswa tersebut? Selain untuk kehidupan memberikan contoh kehidupan sehari-hari, bekerja sama dengan orang tua, sering memotivasi dia, kemudian hal-hal yang kecil yang dia dapatkan ketika timbul, kita kasih Kira-kira apa Bu kebutuhan, maksudnya identifikasi kan sudah Ibu lakukan, kira-kira itu siswa seperti apa sih Imanda itu, bisa lebih spesifik lagi? dia kesulitan dalam memahami pembelajaran. Lebih spesifik mungkin ada lebih memiliki wewenang untuk menentukan Imanda ini siswa seperti apa. Tapi di kelas sebelumnya berarti belum disarankan untuk Imanda ini, jadi berlanjut terus sampai di kelas 6 belum ada apa yang dilakukan untuk guru sebelumnya itu. Sudah, menurut guru-guru sebelumnya sudah disarankan untuk bertemu dengan psikolog, dari kelas 4 itu sudah disarankan, udah kelas 5, bahkan sekarang kelas 6 juga. Tapi sekarang kondisi Kalau untuk Ibu di kekuatan apa sih pada diri Ibu? Ibu memiliki kekuatan apa dalam menghadapi situasi yang dia mengajar anak reguler juga, ada anak yang reguler juga, gimana? saya cuma kesabaran. Menghadapi anak-anak seperti itu. Itu cuma bisa hanya memiliki kesabaran untuk mencari tahu, kesabaran untuk bagaimana menghadapi anak-anak ini, bagaimana kita mendampingi Imanda sementara yang lain sudah lari, Imanda masih jalan di tempat. Gitu. Terus Bu, kira-kira yang perlu Ibu perbaiki untuk mengatur strategi di dalam kelas ini, kan siswanya beragam nih Bu, sementara nanti dia tertinggal. Strategi apa Bu, perlu perbaikan apa sih Bu? Kalau dari diri saya mungkin saya juga harus lebih banyak mempelajari
supaya dia ke tingkat selanjutnya tidak ada kesulitan lagi, supaya dia mengalami perkembangan yang awalnya. Mungkin saya hanya bisa mendampingi dia sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Ya. Jika dia percaya lebih, alhamdulillah bisa sampai lebih, alhamdulillah. Jika tidak, ya itu potensi dia. Mungkin langkah awalnya sendiri sekarang ya kita pendekatan, kemudian memberikan pembelajaran tambahan untuk Imanda sendiri, kemudian mengajak orang tua untuk membantunya juga di rumah memberikan mungkin tambah buat dia kerjasama orang tua. Terus kalau di kelas ini, jadi kira-kira ada nggak sih kayak kalau sudah ya strateginya ya? Kayak semacam asesmen mungkin ya yang berbeda itu bagaimana Bu untuk gimana sendiri untuk formatifnya, Ya, sumatifnya itu levelnya mungkin akan saya rendahkan dibanding teman-teman yang lain ya. Kalau teman-teman yang lain bisa dengan mengapa, bagaimana, mungkin untuk ini tersebut. Terus ada komitmen nggak Bu untuk jurnal, mencatat jurnal perkembangan anak lewat tingkatnya, apakah mingguan, harian, bulanan, gimana ini untuk melihat perkembangan kondisi, komitmen apa yang akan dilakukan, Solusinya mungkin saya akan membuat jurnal juga, mungkin nggak terlalu ini, mungkin saya buat di laporan saya juga perkembangannya bisa ya mengatasi kesulitan Insya Allah. sebelum ke mungkin ke ahli dulu ya Bu, ya mungkin dimaksimalkan gitu, jadi solusinya yang itu ya tadi Tapi kalau misalnya dia bisa ke ahlinya, itu akan membantu kita. Ada feedback. Bagaimana saya seharusnya menghadapi ini? Mungkin ada salah juga dari terima kasih ya Ibu atas waktunya kesempatannya ini Kemudian maaf ya, saya juga jadi mengganggu waktu belajar anak